Halo semuanya, hari ini kita kembali ke komputer online class. Nah, kali ini pembahasan kita tentang tab page layout. Ini salah satu fitur juga dari Microsoft Word. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Nah, jadi sesuai dengan namanya, page layout ini di dalamnya secara umum mempunyai fungsi untuk mengatur tema, mengatur halaman, mengatur latar belakang halaman, mengatur paragraf, dan beberapa pengaturan tambahan terkait dengan tata ruang pada Microsoft Word. Nah, jadi tab page layout ini lebih ke setup untuk mengatur halamannya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu ada themes. Nah, themes ini mempunyai fungsi untuk mengatur tema halaman pada Microsoft Word. Nah, jadi themes ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada themes yang berfungsi mengatur tema dan memilihkan tema yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Lalu kedua ada color yang berfungsi untuk mengatur dan memilih warna tema pada halaman. Yang ketiga ada font, itu mengatur jenis huruf yang pada tema yang akan kita buat, dan efek untuk mengatur efek pada objek. Nah, biasanya objek itu berbasis shape atau icon-icon lain. Nah, biasa di themes ini dia cuma mengatur seperti jenis font, warna, dan efek. Jadi tidak terlalu nampak kali istimewa di bagian themes tersebut. Oke, di bagian selanjutnya ada page setup. Nah, di grup page setup ini berfungsi untuk melakukan pengaturan halaman pada Microsoft Word. Nah, jadi dia fitur utamanya itu di page setup ini dia mengatur halaman-halaman di Microsoft Word. Nah, yang pertama ada margin. Nah, margin ini adalah berfungsi untuk memilih atau mengatur batas-batas teks pada halaman Microsoft Word. Nah, jadi margin ini gunanya untuk mengatur batasan-batasan. Nah, kita bisa lihat dia bisa mengatur agak jarak-jaraknya dari di antara pinggir. Juga kita bisa custom menggunakan ukuran. Kita mau buat ukuran berapa, bisa kita pilih lalu jadi dia ada jaraknya antara ujung sama tempat kita menulis tersebut. Ya, nah, itu fungsi margin. Ada juga kita bisa pakai normal, weight, dan lain-lain. Di nomor 2 ada orientation. Nah, ini berfungsi untuk mengatur orientasi halaman Microsoft Word. Jadi kita mau portrait, landscape, berdiri atau roboh. Nah, itu di sini kita menggunakannya. Nah, bisa kita lihat, kita pilih orientation. Nah, bisa kita mengatur mau dia roboh, mau dia berdiri, kertasnya. Nah, ini jadi nanti sesuai dengan paper yang kalian print. Jadi, kalau kalian mau buat ya agak melebar, kalian bisa pilih orientationnya. Landscape. Jika mau menggunakan yang panjang, bisa menggunakan portrait. Selanjutnya ada size. Nah, size ini berfungsi untuk memilih atau mengatur ukuran kertas yang kita gunakan di dokumen Microsoft Word. Jadi, kita ini ada jenis-jenis kertasnya seperti A4, F4, legal, dan lain. Nah, itu harus kita atur ketika kita ingin membuat suatu dokumen. Karena ketika kita print nanti, kalau tidak sesuai dengan kertas yang kita buat, maka dia akan terpotong saat kita mengeprintnya. Nah, bisa kita lihat ada ukuran size-nya, ada legal, letter, A4. Nah, bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Karena setiap paper itu size itu berbeda-beda ukurannya. Yang keempat ada kolom. Nah, ini berfungsi untuk memilih atau mengatur bentuk kolom pada dokumen Microsoft Word. Nah, jadi kita bisa mengatur jumlah kolom di satu kertas kita. Bisa kita lihat nih, mau buat 2 kolom bisa, langsung 2 kolom, ada 3 kolom, bisa juga. Dan nanti akan dipisah-pisahkan otomatis oleh Microsoft Word kita. Tergantung kita pilih sesuai dengan kemauan kita sendiri di bagian kolom tersebut. Selanjutnya ada break. Nah, ini berfungsi untuk menentukan atau mengatur jenis pemisahan halaman. Jadi dia bisa memisah teks kita. Nah, kita bisa menggunakan fitur break tersebut. Nah,
ketika kita letak di paragraf segini, langsung kita break, dia akan terpisah secara otomatis. Nah, jadi tak perlu ketika kita ingin membuat paragraf ini di next page, kita bisa menggunakan fitur break tersebut. Nah, selanjutnya ada line number. Ini berfungsi untuk mengatur kontinuitas nomor baris pada teks. Nah, jadi dia mengatur nomor-nomor di per baris, tapi di bagian margin dia. Nah, bisa kita lihat, coba kasih number. Nah, kita lihat di sebelah kirinya, nomor-nomornya akan tersambung secara otomatis. Jadi dia mengatur, seperti mengatur nomor per barisnya. Dia akan selalu menyambung, kita enter juga. Nah, dia akan selalu menyambung ke nomor selanjutnya, seperti itu. Nomor 7 ada have nation, itu berfungsi untuk mengatur pemisah suku kata. Jadi dia seperti memberi tanda strip saat kata tersebut terpisah. Nah, seperti ini saya aktifkan dulu secara otomatis have nation-nya. Nah, jadi ketika kita aktifkan, maka setiap ini perhatikan kecil itu. Kecil dan gajah itu lalu ada tanda minusnya, ada tanda seperti tanda sambung kalau kata tersebut terpisah. Nah, itu fungsinya. Nah, selanjutnya ada page background. Nah, di grup ini digunakan untuk mengatur berbagai jenis latar belakang di halaman Microsoft Word. Nah, ada beberapa fitur. Yang pertama ada watermark. Nah, berfungsi untuk memberikan mark atau tanda air di belakang lembar dokumen di Microsoft Word kita. Nah, seperti di gambar, ketika kita buat watermark, dia akan ada teks berbayang di paper kita. Juga bisa kita custom. Nah, bisa kita buat nama kita atau memberikan warna pada teks tersebut. Tadi warnanya abu-abu, bisa kita ganti warnanya sesuai keinginan kita supaya lebih jelas. Nah, bisa kalian lihat seperti di video tersebut. Nomor 2 ada page color. Nah, page color ini berfungsi untuk memberikan warna pada halaman dokumen Microsoft Word. Jadi kita bisa mengatur warna kertas kita. Nah, seperti kalian lihat nih, Sir memberikan warna-warna yang sesuai keinginan Sir. Bisa warna merah, warna kuning, dan warna-warna lain. Itu guna dari page color tersebut. Selanjutnya ada page border. Nah, page border ini fungsi untuk memberikan atau mengatur bingkai garis tepi pada teks di Microsoft Word kita. Jadi dia memang berfungsi untuk memberikan bingkai di kertas kita. Nah, bisa kita lihat, kita ambil box, lalu bisa kita kasih art juga. Atau kita buat yang garis dulu. Nah, dia ada bingkainya. Juga bisa kita kasih gambar. Nah, bingkai kita bisa kita atur sesuai kemauan kita. Mau gambar apel, mau gambar apa, terserah. Itu ada di page border. Selanjutnya ada paragraf. Nah, grup paragraf ini ada grup yang digunakan untuk melakukan pengaturan terkait paragraf yang ada di Microsoft Word. Nah, jadi dia mengatur paragraf kita. Yang pertama ada indent. Jadi indent ini berfungsi untuk mengatur batas kiri atau batas kanan. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, kita mengatur yang left, dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Sehingga kita atur yang right, dia akan berubah seperti yang ada di video tersebut. Jadi dia mengatur batas kiri dan kanan. Nah, sedangkan kalau untuk yang spacing itu untuk mengatur jaraknya, nah, jarak antara satu baris ke baris lainnya. Nah, kalian bisa lihat yang before, lalu kalian bisa perhatikan juga yang after. Nah, jaraknya ketika kita besarkan, jaraknya semakin jauh. Nah, ketika kita kecilkan juga, jaraknya juga semakin dekat. Itu gunanya spacing. Dan ini. Selanjutnya ada arrange. Nah, jadi grup ini digunakan untuk melakukan pengaturan tambahan pada tata ruang dokumen Microsoft Word. Nah, jadi dia akan mengatur
dari item-item atau objek yang ada di Microsoft Word di paper kita. Nah, yang pertama ada position. Jadi position ini berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek pada dokumen. Nah, bisa kita lihat di gambar itu. Di gambar itu mengatur posisinya bisa di tengah, bisa di kiri, di kanan, di bawah. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia mengatur objek ya, gambar biasanya itu. Selanjutnya ada warp text. Nah, ini berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek terkait dengan satu paragraf. Nah, dia ini sama position, cuma lebih bisa mengatur di bagian paragraf, di belakang, di tengah. Oke, kita cek dulu. Oke, bisa kita lihat di gambar, bisa kita gerak-gerakkan. Mau di posisi mana. Nah, bisa dia di belakang teks. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar. Pastikan kita mengklik objek tersebut, baru kita bisa menggunakan fitur di text warping. Oke, selanjutnya ada bring forward dan send back forward. Nah, yang bring forward itu untuk memposisikan suatu objek terpilih berada di depan objek lainnya, sedangkan send forward itu kebalikannya, memposisikan suatu objek terpilih berada di belakang objek lainnya. Nah, kita bisa lihat ada dua objek yang terbuat. Nah, yang kotak itu pertama dia di belakang, lalu bisa terbuat di depan menggunakan bring to forward, sedangkan yang satunya lagi yang lingkaran otomatis dia berada di belakang. Begitu sebaliknya. Selanjutnya ada alik, itu berfungsi untuk mengatur letak objek terpilih dengan mudah sesuai keinginan kita. Itu sama seperti position juga, mirip-mirip. Tapi dia lebih banyak pilihannya. Nah, bisa kita lihat, mau kita letak di center, right, pastikan kita klik dulu objeknya. Nah, itu banyak pilihannya. Sama, intinya dia memindahkan. Tetap sama poinnya. Selanjutnya ada group. Nah, group ini fungsinya untuk menggabungkan objek satu dengan objek lainnya. Jadi dia menjadi satu kelompok. Oke, coba kita lihat. Nah, ada dua objek sini, yang kotak sama yang bulat. Nah, ketika memindahkan, orang ini satu-satu pindah ya. Nah, sekarang coba menyatukan, diklik dua objek secara bersamaan, lalu kalian buat grup. Nah, ketika kalian otomatis itu menyatu, dan ketika kalian menggerakkan dia ikut bersama-sama bergerak sebagai grup. Nah, coba masukkan lagi objek satu lain, yang lainnya grupkan lagi. Jangan lupa diklik ya, diklik kontrol, klik, lalu di grup. Nah, dia menjadi satu grup sekarang. Dan juga bisa dipisahkan dengan ungroup. Yang terakhir ada rotate. Nah, ini berfungsi untuk memutar objek atau membalikkan objek secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini ada contoh logo utama, bisa ubah, rotate 90 derajat. Nah, dia secara vertikal, secara horizontal. Nah, bisa kita ubah-ubah di menggunakan rotate tersebut. Baiklah, sekian dulu materi dari tab page layout. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Dadah.